Pemirsa Pro TV, liputan khusus kali ini akan membahas tentang kegiatan acara Kompleks Tree Workshop atau Bifurcation yang bertempat di ruang pertemuan Dr. Sunario Sadikin di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Selamat pagi pemirsa Pro TV, kembali lagi bersama saya Alfa Astiani tentunya dalam liputan khusus. Pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, di mana pemirsa terlihat di belakang ada banner yang nantinya akan digelar pertemuan Kompleks Tree Workshop atau Bifurcation yang digelar pada tanggal 16 Februari 2019 sampai 17 Februari 2019. Nah, pertemuan ini sendiri diikuti oleh beberapa perwakilan dokter yang ada di seluruh Indonesia dan ini digelar oleh Perhimpunan Intervensi Kardiologi di Indonesia. Nah, seperti apa pertemuan ini? Saksikan hanya di liputan khusus di Pro TV. Acara ini digelar oleh PIKI, yaitu Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Februari 2019 sampai dengan hari Minggu pada tanggal 17 Februari 2019. Acara ini diikuti oleh 16 dokter spesialis jantung dari berbagai daerah di Indonesia dan dihadiri oleh Ketua Persatuan Dokter Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, Dr. Sunario Surinata, dan Direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung Dr. Supriyanto. Acara ini dimulai dengan laporan Ketua Panitia, dilanjut dengan sambutan Ketua PIKI, Direktur RSUD Dr. Iskak, kemudian penyerahan simbolis cindera mata dan diskusi interaktif sebagai dimulainya agenda kegiatan. Dan keselamatan kita bersama. Saya akan sampaikan safety briefing, langkah-langkah yang diambil jika terjadi situasi darurat. Penawar SPJP dari Rumah Sakit Bina Waluya Jakarta, yang kami hormati Dr. Sodikin di SPJP dari Karyadi General Hospital Semarang, yang kami hormati. Saya rasa dari kami persiapannya mudah-mudahan bisa lancar, karena ini yang pertama untuk kami untuk live demo yang semacam ini. Yang lalu kita adakan tradisional yang sekarang sudah banget. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terhormat untuk PIKI, mungkin ini menurut terprosesnya pengalaman pertama untuk lebih biasanya di Bekti dan di daerah yang sangat terpencil jauh dari mana. Kalau di Sidoarjo, Lamongan, bahkan Bojonegoro akses masih gampang. Di sini agak sulit. Terima kasih terima. Saya rasa demikian, mudah-mudahan semuanya lancar sampai hari Minggu dan tidak ada kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang Maha Kuasa, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua kali kepada Rumah Sakit Dr. Iskak, khususnya Bapak Direktur Dr. Supriyanto. Saking akrabnya saya sering WhatsApp sama beliau. Dan tentu pada tim kardiologi di RS Iskak ini yang sekarang namanya sudah terkenal secara nasional, bahkan pada saat isikan kemarin banyak yang tidak bisa menduga atau percaya bahwa primary PCI ini sudah sedemikian tinggi angkanya. Tentu PIKI akan continue melakukan katakanlah support apa yang kita bisa bantu untuk pengembangan bukan hanya emergency tapi kelengkapan pelayanan kami pas di sini ya.
Karena sebagai informasi, Piki dari era sebelum ini, artinya periode Dr. Munawar, kita berusaha mencetak kira-kira 30 sampai 35 intervensionis baru per tahun. Karena kita tahu bahwa lulusan SPDB per tahun itu sekitar 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Putri, juga sekaligus Ketua Piki Dr. Sumaria, Dr. Awal, Dr. Rozi, dan kemarin sudah dapat kuliah Pak Edwin katanya besok nanti malam mau dikuliahin lagi. Kemarin nanti malam mau dikuliahin lagi. Terima kasih sudah hadir di Ternate dan juga sejawat kardiologi dari perwakilan seluruh wilayah di Indonesia kan. Selamat datang, saya ucapkan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di sini. Ini untuk acara Piki yang kedua kalinya dalam kita acara workshop kardiologi intervensi transradial. Ini yang advance ini ya, kompleks di workshop. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik dan bisa laporkan ke Dr. Sumaria bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan di ruang ini. Sekarang ini tahun 2018 itu 452 kasus dalam satu tahun ini, yang separuhnya itu kalau nggak salah di intervensi dan separuhnya lagi primary, yang separuhnya lagi politik ya. Bukan pemasangan jantung biasa, peserta diajak langsung untuk berinteraksi via video yang berada dalam sebuah kamar operasi untuk memasang ring dengan kondisi khusus. Kelainan dari UKG kita temukan adanya inversi di 23 APM di anterior. Dari hasil ekokardiografi didapatkan masih berfungsi baik. Dalam kesempatan kali ini, Tulungagung diminta untuk menjadi tuan rumah workshop tingkat nasional ini, dikarenakan Rumah Sakit Plat Merah ini dianggap mumpuni dalam penyumbatan jantung. Dari sekitar 1.200 dokter spesialis jantung di Indonesia, hanya 200 diantaranya yang dapat melakukan intervensi atau tindakan pemasangan ring pada jantung. 3 diantaranya dimiliki RSUD Dr. Iskak. Ketua Persatuan Dokter Kardiovaskular Indonesia atau PERKI Dr. Asunaria Sunariata mengungkapkan, RSUD Dr. Iskak Tulungagung mempunyai jeda hampir zero penanganan penyumbatan jantung. Cara mendiagnosis tentu ada pemeriksaan, ada EKG, ada pemeriksaan darah. Ketika kita pada level tanpa kateterisasi, kita menginfuskan obat. Saya kira di sini dari dulu itu ya. Dan sekarang barangkali berapa persen masih diinfus, berapa persen sudah masuk ke kamar kateterisasi. Karena kalau masuk ke kamar kateterisasi, kita melihat langsung sumbatan itu di mana dan segera membuka sumbatan itu. Jadi ketika pasien masuk UGD rumah sakit, kita bisa menghitung diputuskan tersumbat,
40 menit, 60 menit sumbatannya terbuka. Nah, itu betul-betul memerlukan pelatihan perawatnya, pelatihan dokternya, pelatihan radiografer teknisi. Nah, saya terus terang bangga karena Tulungagung hanya dalam periode 3 tahunan ya. Saya itu sudah saya jadi direktur 2014 sudah mencapai angka mungkin tertinggi di Jawa. tertinggi. Itu mengalami kemajuan dok Ya, untuk Tulungagung, untuk penanganan sakit jantung di ya, Tulungagung sendiri. betul. Nah, jadi membuka sumbatan pembuluh darah itu di Tulungagung bisa sama cepatnya dengan di Jakarta. Direktur Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung menambahkan ingin meminta tambahan 2 lagi dokter intervensi jantung dari Perkip. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan layanan rumah sakit yang dipimpinnya. Ya, jadi tadi sudah saya singgung, kita sudah membuat blueprint 25 tahun. sampai 25 tahun. Tapi bahwa maupun hal itu kami harapkan nanti di 2023 kita sudah bisa ada operasi jantung dan jantung di sini. Karena sekarang yang bisa kan baru Surabaya, Malang baru mulai sekali. Itu pun dari Surabaya. Dari Surabaya. Itu jadi Tulungagung ini insya Allah nanti di tahun 2023 doakan itu sudah bisa benar. Mengingat apa? Yang tidak bisa diminimal invasif dengan model transradial maupun femoral ini itu kan harus dioperasi terbuka, di bypass istilahnya pembuluh koroner yang diganti dari vena kaki diganti di situ. Nah, itu bagi yang lesinya itu terlalu banyak, tidak mungkin lagi dilakukan dengan. Nah, itu yang ngantri itu sekarang sudah ribuan. Sebagai rumah sakit rujukan, tak hanya melayani warga Tulungagung saja, namun juga kota atau kabupaten di sekitar Tulungagung. Dengan perharinya adanya 2 ruang intervensi jantung, RSUD Dr. Iskak dapat melayani 4 hingga 8 pasien. Untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian dokter spesialis jantung dalam melakukan tindakan pemasangan ring jantung. Dan kedepannya pihak RSUD Dr. Iskak Tulungagung akan membangun ruang bedah khusus jantung. Mengingat di Jawa Timur baru 2 rumah sakit yang mampu melakukannya dan akan ditargetkan tahun 2023 memiliki ruang open heart atau operasi jantung. Ya pemirsa, itu tadi pertemuan dari kompleks workshop atau bifurcation yang berada di Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung, tepatnya di ruangan Sunario Sadikin. Nah, tetap saksikan liputan khusus hanya di CNN Pro TV. Selva Asing beserta kerabat kerja bertugas melakukan diri. Terima kasih dan sampai jumpa.